Selamat pagi buat anak didik kami semuanya. Namo Buddhaya. Pada pagi hari ini kita akan masuk pada materi kita yang pertama, yaitu bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama, A. Mengenal bilangan bulat. B. Operasi hitung bilangan bulat. C. Sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. D. Operasi hitung campuran bilangan bulat. E. Menyelesaikan soal cerita bilangan bulat. Yang pertama kita bahas hari ini adalah mengenal bilangan bulat. Mengenal bilangan bulat ini juga ada beberapa bagian, yaitu penggunaan bilangan bulat negatif. Yang kedua, penulisan bilangan bulat. Yang ketiga, membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Sebelum Ibu menjelaskan tentang mengenal bilangan bulat, Ibu ingin menyampaikan tujuan kita belajar mengenal bilangan bulat. Yang pertama, tujuannya adalah supaya kita dapat menyebutkan bilangan-bilangan bulat. Yang kedua, supaya kita dapat menuliskan berbagai jenis bilangan bulat. Yang ketiga, supaya kita dapat membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Ya. Itulah tujuan kita mengenal bilangan bulat. Ibu jelaskan yang pertama itu, mari kita masuk mengenal bilangan bulat. Bilangan bulat merupakan bilangan yang terdiri atas bilangan positif, di mana bilangan positif itu adalah 1, 2, 3 dan sampai seterusnya. 0 ya bilangan 0 sendiri, dan bilangan negatif yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan sampai seterusnya ya. Sampai seterusnya itu artinya masih panjang ya nak ya. Bilangan bulat biasanya disimbolkan dengan B besar. Nah, lihat di catatan Ibu tuh ada B besar, di dalamnya adalah bilangan-bilangan bulat yang Ibu sebutkan. Dari bilangan bulat ini Ibu buat struktur bilangan bulat. Bilangan bulat itu terdiri atas beberapa bilangan. Bagian-bagiannya yang pertama itu bilangan negatif, bilangan cacah. Dari bilangan cacah ini terbagi lagi menjadi bilangan 0, bilangan asli, di mana bilangan cacat tadi itu adalah termasuk 0, 1, 2 dan 3 sampai seterusnya. Dari bilangan asli terbagi lagi menjadi bilangan komposit, bilangan prima, bilangan genap dan bilangan ganjil. Ya. Di sini Ibu hanya ingin menjelaskan dua, bilangan prima dan bilangan komposit. Karena bilangan genap dan bilangan ganjil sudah biasa kita dengar ya nak ya. Sekarang bilangan komposit. Ibu jelaskan bilangan komposit di sini. Ibu sebenarnya sudah memberikan keterangan, tapi Ibu jelaskan sedikit biar lebih paham ya. Bilangan komposit adalah bilangan asli yang lebih dari 1 yang bukan merupakan bilangan prima atau perkalian dua bilangan prima atau lebih. Contohnya 4. Kenapa 4 Bu? Lebih dari 1 ya 2. Tapi dia bilangan prima. Iya, tapi hasil dari 2 kali 2. Makanya hasilnya 4 ya. Kemudian 6. Dia adalah 2 bilangan perkalian bilangan prima, yaitu 2 kali 3, 6. Lebih dari 1 ya. Sedangkan 8 adalah 2 dikali 4 yang bilangan lebih dari 1 juga ya, dan sampai seterusnya. Begitulah caranya untuk menemukan bilangan komposit. Bilangan prima adalah bilangan asli yang lebih besar dari angka 1 yang faktor pembaginya adalah hanya 1 dan bilangan itu sendiri ya. Misalnya contohnya bilangan prima 2, dia hanya dibagi 1 dan dibagi 2. Berarti 2 bagi 1 2, 2 dibagi 2 ya 1 ya. Kalau 2 dibagi 3 ya dia tidak termasuk lagi dalam bilangan prima karena tidak habis ya. Jadi makanya tidak dapat dibagi 3 lagi. Begitu juga 3 ya, dia hanya bisa dibagi dirinya sendiri dan 1. Kalau 4 kenapa Bu? 4 bisa dibagi 2, makanya tidak termasuk ya. 6 juga demikian. Jadi kalau sudah bisa dibagi dengan bilangan yang lain kecuali 1 dan dirinya sendiri, maka dia bukan dinyatakan bilangan prima ya. Jadi bilangan prima itu adalah 2, 3, 5 dan 7 sampai seterusnya.
Sekarang kita masuk yang berikutnya, yaitu penggunaan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif ya digunakan untuk menyatakan suhu udara di bawah 0 derajat. Kata bilangan bulat negatif, berarti kata di bawah berarti menandakan negatif. Begitu pada kedalaman suatu tempat di bawah permukaan laut. Nah, ini juga ini menyatakan di bawah permukaan laut. Berarti kalau di atas permukaan laut, Bu, itu menyatakan positif. Jadi setiap kata di bawah permukaan atau di bawah suhu udara yang derajat sekian 0 derajat berarti menyatakan itu adalah negatif ya. Itu untuk penggunaan bilangan bulat negatif. Di sini Ibu udah cantumkan contohnya, silakan dipahami anak ya. Yang berikutnya kita masuk kedua, penulisan bilangan bulat. Penulisan bilangan bulat ini, mari kita lihat garis bilangan yang Ibu cantumkan. Ini penulisan bilangan bulat yang menyatakan sebelah kanan itu adalah yang positif, yang nilainya lebih besar. Kalau dia sebelah kiri itu adalah nilai yang negatif. Nilai negatif bahkan lebih kecil dari 0. Berarti 0 lebih besar dari nilai negatif. 0 lebih besar dari negatif 1. 0 lebih besar dari negatif 2. Tapi 0 lebih kecil dari nilai positif. 0 lebih kecil dari 1. 0 lebih kecil dari 2. Berarti 2 lebih besar dari 0 ya. Jadi nilai itu di situ semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Walaupun angkanya besar tapi nilainya semakin kecil. Semakin ke kanan nilai itu semakin besar dan angkanya juga nampak besar. Ya, itulah kalau mengenai penulisan bilangan bulat ya. Di sini Ibu udah berikan kesimpulan, silahkan dibaca. Yang masuk kita sekarang adalah mengenai lawan. Lawan bilangan positif adalah negatif ya. Lawan bilangan positif adalah bilangan negatif. Tanda angkanya sama, misalnya 1 lawannya ya negatif 1. Nah, angka itu sama tapi nilainya berbeda, itu dibilang lawan ya. Kalau dia negatif 4 lawannya ya 4. Nah, enak ya. Itulah kalau mengenai tanda lawan. Oke, yang sekarang kita masuk yang ketiga. Ayo yang ketiga nih, membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Ya, membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Dalam membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat ini sebenarnya hanya kata kunci di situ sama seperti tadi posisi tempat ya. Kalau seperti yang Ibu berikan contoh di sini, bilangan negatif 2 terletak di sebelah kiri 0. Jadi negatif 2 kurang dari 0. Iya jelas. Kata kurang di situ menandakan dia lebih kecil. Berarti dapat ditulis di situ negatif 2 lebih kecil dari 0. Begitu juga di sini bilangan 1 terletak di sebelah kanan. Negatif 4. Bilangan 1 terletak di sebelah kanan negatif 4. Berarti posisi di situ menyatakan 1 lebih dari negatif 4. Berarti ditulis 1 lebih besar dari negatif 4. Kemudian dalam mengurutkan ini, mengurutkan ya. Yang mengurutkan, Ibu memberikan bilangan acak di sini. Negatif 5, 1, 3, 0, negatif 2, negatif 1, negatif 4. Jadi kalau kita urutkan ke yang kecil, terkecil dia negatif 5 dimulai. Negatif 5, negatif 4, negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 3. Begitu juga sebaliknya ya nak ya. Mulai dari yang terbesar. Berarti dari 3, 1, 0, negatif 1 sampai seterusnya. Oke, itu materi kita pada hari ini yang sudah Ibu jelaskan. Dari situ dapat kita simpulkan ya, dapat kita simpulkan belajar mengenai bilangan bulat yang dapat kita simpulkan di mana di dalam bilangan bulat terdapat berbagai jenis bilangan bulat. Seperti apa tadi jenis bilangan bulat? Ada bilangan cacat, negatif, bilangan nol, bilangan asli ya nak ya. Yang begitu juga yang kedua, bilangan bulat positif lebih besar dari bilangan bulat negatif. Itu juga kesimpulannya nak ya. Itu dapat kita simpulkan sebagai bilangan bulat yang positif lebih besar dari bulat negatif, bahkan lebih besar dari 0 ya. Begitu juga yang ketiga kesimpulannya, lawan dari bilangan positif adalah negatif ya.
Berarti bilangan yang berpositif lawannya seperti serupa 4, lawannya adalah negatif 4. Oh, berarti positif lawannya adalah negatif ya. Oke, itulah yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini materi kita. Namo Buddhaya, selamat pagi semuanya.